Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita kemarin sudah menjelaskan dan membahas tentang apa itu imrat dan bagaimana aspek-aspek yang perlu ada dalam sebuah proposal maupun sebuah artikel penelitian, sekarang kita akan membahas kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar nanti bisa menulis sebuah proposal ataupun menulis sebuah artikel yang ingin kita publikasikan atau ingin kita jadikan sebagai sebuah tugas, skripsi maupun tesis. Nah, jadi sebelum kita menulis atau sebelum kalian menulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti ketika menulis itu tidak perlu merasa terbebani karena misalnya itu adalah sebuah tugas akhir, sebuah skripsi yang harus lulus, tapi nanti kita bisa membuatnya sebagai sebuah sesuatu hal yang kira-kira membuat kita bisa lebih fun ya. Nah, itu perlu kita landasi dengan beberapa pandangan, terutama misalnya apakah kita kira-kira punya minat atau tidak kepada apa yang akan kita tulis. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya kira perlu difikirkan ketika kalian akan mengambil sebuah posisi atau sebuah keputusan. Oke, saya harus menulis skripsi. Oke, saya harus menulis sebuah artikel ilmiah. Oke, saya harus mempublikasikan artikel. Nah, karena kadang-kadang banyak yang bertanya, kira-kira dari mana harus memulainya, apa yang perlu ditulis. Ya. Nah, jadi saran saya yang pertama, maka perlu perhatikan bahwa yang kamu tulis adalah sesuatu yang sudah kamu minati atau kamu sukai. Jadi bayangkan saja misalnya kalian menulis novel, menulis puisi, itu adalah hal yang kamu sukai. Jadi kalau kalian memilih topik yang nggak disukai atau memilih bidang kurang disukai, akan sedikit lebih susah untuk mengatur ritme emosi, ritme motivasi agar bisa menyelesaikan apa yang ditulis. Jadi barangkali yang perlu diperhatikan, misalnya untuk menulis skripsi, menulis proposal, menulis sebuah artikel, tanyakan kepada diri kita, diri masing-masing, kira-kira topik apa yang akan kalian tulis, ya. Kira-kira topik apa yang akan kalian tulis. Dari sekian banyak ilmu bahasa, ilmu linguistik maupun sastra, nah, dari sekian banyak teori dan mata kuliah sudah dipelajari di kelas mulai semester 1 sampai semester 7 misalnya, kira-kira ada nggak topik yang sudah kalian pelajari yang kalian minat di situ, atau malah akan mengambil topik yang belum dipelajari tapi ada singgungan dengan beberapa topik yang sudah dipelajari. Jadi perlu diperhatikan dulu kira-kira topiknya tentang apa. Jadi perlu ada definitif topik atau paling nggak potensial topik yang akan diambil. Nah, kemudian kalau sudah punya topik, maka kita perlu bertanya nih, apa yang kira-kira sudah diketahui oleh orang lain, oleh tokoh lain, oleh scholar lain tentang topik ini. Scholar itu misalnya dalam tradisi keislaman itu mirip dengan mencari sanad keilmuan atau ulamanya siapa. Jadi apakah sudah ada tokoh-tokoh di situ yang sudah membahas topik yang kamu sukai tadi? Lalu kalau ada, apa kata mereka? Ya, oke. Jadi apa yang orang lain sudah ketahui. Nah, bagaimana cara tahu bagian ini? Tentu kalian perlu membaca referensi, membaca literatur yang sangat relevan dengan topik yang akan kalian tulis. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan topiknya, kita memikirkan atau bertanya siapa tokoh atau apa yang tokoh lain sudah ketahui, kita tanyakan kepada diri kalian. Kemudian kenapa sih kamu tertarik untuk menulis atau meneliti bidang ini? Apa yang membuat kalian tertarik pada topik ini? Oke, mengapa ini penting juga? Karena ketika nanti kalian menulis akan ada bagian bagaimana kalian membangun argumentasi bahwa topik ini itu layak ditulis atau layak diteliti atau penting dilakukan. Sehingga perlu ada landasan, selain landasan misalnya kepeminatan, juga ada landasan teoritis
sehingga nanti bisa membangun argumentasi tentang mengapa itu signifikan, mengapa itu important untuk dilakukan. Nah, bisa dimulai dengan mencari alasan, mencari jawaban mengapa kalian tertarik untuk meneliti bidang ini, sehingga nanti akan terbentuk atau terformulasikan apa saja kira-kira objektifnya atau goals dari riset ini. Kemudian setelah itu kita akan bisa memikirkan, karena goalnya sudah ketemu, misalnya kalian sudah dapat memetani apa yang sudah diketahui oleh orang lain dan kamu sudah punya topik, sehingga kalian bisa menentukan apa yang ingin kamu tawarkan. Jadi kalau sudah punya topik, tahu mengapa kamu tertarik, kemudian sudah mengetahui apa yang orang lain sudah ketahui di bidang ini, lalu apa yang ingin ditawarkan sekarang? Itu untuk bisa menjawab, sekali lagi, mengapa itu significant to carry out. Ya, mengapa riset kalian, paper kalian itu penting untuk dilakukan. Sehingga apa kira-kira sumbangsihnya? What do you want to offer? Nah, selain itu, yang perlu difikirkan lagi ketika sudah menemukan topik-topik tadi, alasannya, siapa tokoh-tokohnya, apa yang sudah diketahui ya, apa yang sudah diketahui oleh orang lain, kemudian apa yang ingin ditawarkan, lalu kita bisa mulai memikirkan bagaimana cara kita untuk melakukan riset ini. Bagaimana cara kita untuk melakukan riset ini? Jadi apakah akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan apa, teorinya siapa, dan alasannya apa. Jadi pikirkan kira-kira how do you want to do it? How do you want to carry out your research? Jadi bagaimana kalian akan melakukan penelitian kalian atau menulis proposal maupun skripsi kalian. Kemudian setelah kita menentukan dan mengetahui kira-kira akan menggunakan method yang mana, kemudian coba diperhatikan kembali mengapa kira-kira riset ini dengan desain yang demikian, objektifnya sudah kamu buat, kemudian kamu sudah memiliki desain penelitiannya, data yang dari mana, gimana cara mengumpulkan data, tekniknya apa, dan lain-lain. Mengapa menurut kalian cara ini akan mampu memberikan atau menjawab persoalan atau mencapai tujuan sudah diset di bagian awal. Jika think, ya, dipikirkan apa alasannya atau justifikasinya bahwa this research method, this data, this techniques atau cara analisis ini itu akan mampu menjawab pertanyaan dalam penelitian atau bisa mencapai tujuan dari penelitiannya. Itu akan menjadi penting karena berkaitan dengan apakah nanti relevan atau tidak ya apa yang kalian tulis. Nah, selain itu, ini penting juga untuk mengetahui siapa orang-orang top, prominent scholar, atau ulama dalam bidang yang akan kita kaji. Misalnya, kalian mengkaji tentang bidang pragmatics, yang di bawahnya banyak turunannya. Kalau pragmatics, maka perlu paling tidak membahas atau mengutip dan mengetahui beberapa tokoh-tokoh besar di bidang pragmatics. Ya, kalau kalian misalnya membahas tentang linguistic racism, ya, racism berbasis bahasa, siapa tokoh-tokohnya? Jadi pasti itu adalah tokoh-tokoh aliran kritis. Misalnya yang sekarang sedang emerging scholar, ada namanya Sander Dovchin dari Curtin University, itu yang sangat getol membahas tentang linguistic racism. Atau Peter Da Costa juga getol membahas tentang linguistic racism. Jadi perlu kita update keilmuan kita dan tahu siapa tokoh-tokohnya, ulamanya siapa. Karena akan berkaitan dengan bagaimana kita membangun kerangka teoritis untuk membantu menganalisis data yang kita dapatkan. Oke, kemudian setelah itu kita juga perlu memikirkan apa yang kira-kira membuat orang lain, pembaca yang lain, melihat riset kalian, topik kalian itu interesting atau worth reading, layak untuk dibaca. Jadi kita perlu pikirkan untuk mencari argumentasi dan justifikasi ya mengapa ini worth doing. Itu akan relevan dengan apa kira-kira kontribusinya, apa signifikansinya, apa yang kamu offer ya. Selain itu,
juga pikirkan, karena biasa dalam sebuah proposal maupun sebuah skripsi itu ada bagian uh, objektif dan signifikan. Jadi impact-nya kira-kira apa yang akan diberikan. Jadi dalam konteks akademik, kira-kira dengan kajian ini outputnya nanti akan memiliki sumbangsih keilmuan pada bidang apa, bagaimana ya. Ya, kalau ada misal sumbangsi sosial juga akan bagus, tapi tidak selalu harus ada sumbangsi konkret di sosial ya, karena itu sangat ilmunya harus ilmu yang praktikal terapan, misalnya kayak ilmu eksakta, ilmu tentang teknik bangunan, itu akan lebih kelihatan konkret kontribusi pada sosial, tapi paling tidak kontribusi atau impact pada ranah akademik perlu dimunculkan. Yang ketiga, setelah semuanya terancang dengan baik, setelah semuanya kamu desain dengan baik, dan itu sangat menarik, kamu sudah tahu siapa ulama di bidang yang akan kalian kaji, maka pikirkan apakah ini visible nggak sih dilakukan. Nah, misalnya untuk skripsi ya, waktu kalian hanya lebih kurang, kalau normal 6 bulan. Jadi dengan topik itu, dengan data yang akan kalian ambil, dengan metode yang akan kalian lakukan, apakah cukup waktunya untuk diselesaikan dalam waktu yang sudah kalian tentukan, atau kalian ternyata nggak apa-apa bisa lebih dari 6 bulan. Nah, itu perlu difikirkan ya. Jadi apakah visible atau tidak. Misalnya kalian menentukan untuk menggunakan penelitian berbasis etnografi. Nah, maka kalau etnografi biasa akan lebih lama, nah mungkin dia akan selesai 1-2 bulan, maka perlu dipertimbangkan kembali. Jadi bisa pikirkan kalau sudah semuanya matang, apakah visible. Nah, kalau ditanya kembali, lalu bagaimana memulai dan di mana harus memulainya? Nah, maka saran saya yang pertama adalah memperbanyak koleksi bacaan. Jadi do reading, reading and reading. Jadi kalau kalian baca, akan susah menemukan atau menambah background knowledge di bidang yang akan kita tulis. Jadi silakan baca yang banyak. Baca dari mana ya? Browse saja, kalian cari dari relevan artikel atau jurnal. Saran saya jangan mulai dari buku dulu, karena biasanya lebih tebal, lebih kompleks. Jadi untuk menulis proposal maupun nulis artikel bisa dimulai dengan membaca artikel dulu atau jurnal. Jadi kalau buku, kalau bisa cepat baca dan bisa cepat paham, boleh, tapi misalnya untuk tujuan pragmatis, bisa mulai dengan membaca artikel terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian baca, kalian summarize, review, dan coba kasih voice kalian. Kita bisa criticize apa yang ada di jurnal tersebut dengan melihat strength-nya, weakness-nya, dan lain-lain. Dan kira-kira kalian bisa memahami bahwa akan ada gap, akan ada novelty yang akan kalian berikan dengan mengkaji atau mengusulkan topik yang akan kalian kaji. Kemudian selain itu, untuk melihat itu kalian bisa fokus pada bagian topiknya, metodenya, teori yang digunakan, dan di bagian rekomendasi, sehingga nanti akan lebih mudah mencari gap atau novelty-nya. Nah, yang keempat, silakan diarsipkan dengan baik secara sistematis agar bacaan-bacaan sudah kalian koleksi, sudah kalian baca, tidak hilang begitu saja, tapi ada catatannya. Jadi misalnya bisa saja kamu menggunakan annotated bibliography. Jadi artikel yang sudah dibaca diberikan catatan, diberikan komentar, kemudian di summarize, kalian kumpulkan jadi satu sehingga akan muncul koleksi tentang ringkasan yang di situ ada voice kalian, ada catatan kalian, sehingga kalau ditransfer ke dalam sebuah tulisan akan membentuk mungkin 1-2 paragraf tentang previous studies. Nah, ini misalnya kalian akan membahas tentang English as lingua franca. Ini misal saja ya, untuk secara teknis. Bisa saja kalian membuat kolom baik di Excel maupun di Word yang berisi tahun, ada title, siapa penulisnya, kalian apa, strength dan weakness-nya, kemudian voice kalian apa, komen kalian bagaimana. Di misalnya, kenapa tahun itu penting untuk melihat bagaimana perkembangan topik ini dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Tentu dalam 1 tahun bisa aja lebih dari 1, bahkan banyak artikel ya. Pilih saja yang paling relevan, paling nggak ada flow-nya yang jelas, dari dulu bagaimana, sekarang bagaimana perkembangannya.
Misalnya kalian tulis tahun berapa, judulnya apa, siapa tokohnya, apa strength dari artikel ini, apa kekurangannya, apa yang mau kalian komentari. Ya, barangkali ada sesuatu yang bisa dipakai di riset kalian, itu bisa ditandai untuk bisa diikuti dan misalnya diadopsi, diadaptasikan, di appropriate, dan sesuai dengan kebutuhannya yang kira-kira bukan tidak melanggar aturan etika citasi dan pengutipan. Sampai misalnya paling current sekarang bagaimana konteks kajian tentang ILF ini. Jadi kan ada banyak perspektif ya, mulai dari pengajaran, politik, kemudian misalnya bagaimana ILF dalam konteks pengajaran multilingual, dan lain-lain. Jadi silakan dibuat agar terarsipkan dengan baik, sehingga bisa kelihatan bagaimana flow atau previous studies yang relevan dan perkembangan bidang ini dari tahun ke tahun. Jika kalian ketika klaim ini baru, ini ada novelty-nya, itu bisa terjustifikasi. Nah, jadi apa sekarang sudah siap untuk menulis? Oke, jadi itu adalah ringkasan bagaimana kita perlu memulai dan dari mana perlu dimulainya terkait dengan teknis pembuatan proposal maupun teknis penulisan sebuah artikel. Semoga cukup membantu. Bila ada pertanyaan silahkan di drop di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.